warahmatullahi wabarakatuh. Allah hormati Bapak Wali Kota Semarang, Bapak Dr. Prihadi, yang sama-sama kita hormati beliau Bapak Dr. Budianto, Ketua FKUP, Bapak Rektor UNES, beserta rombongan, Bapak Syamsul dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Syukur alhamdulillah kita difasilitasi oleh Allah, fasilitas berupa umur yang panjang dan fasilitas apapun tidak menjadi berguna ketika tidak ada umur dan tidak ada kesehatan. Oleh karenanya tentu ini menjadi bagian yang harus selalu kita syukuri. Termasuk cara bersyukur kita adalah menjadi bagian dari masyarakat Kota Semarang, masyarakat Jawa Tengah dan masyarakat Indonesia. Dulu para ulama tentu sama-sama memikirkan bagaimana bangsa ini hendak berdiri. Banyak sekali yang berkontribusi. Salah satunya adalah Kiai Haji Wahab Hasbullah. Kiai Haji Wahab Hasbullah adalah salah satu ulama yang ikut memberikan masukan kepada Insinyur Soekarno tentang Pancasila. Menurut Kiai Haji Wahab Hasbullah, ketika ditanya tentang konsep Pancasila, beliau menyampaikan bahwa Pancasila itu ditambah bismillah maka akan menjadi nasionalis. Jadi menurut Kiai Haji Wahab Hasbullah, semakin orang memahami agamanya, maka dia akan semakin nasionalis. Ini tentu yang menjadi pelajaran bagi kita semua, bagi saya, bagi teman-teman muda dan semuanya, bahwa nilai-nilai agama itu ternyata tidak dibentur-benturkan, dihadap-hadapkan dengan nilai-nilai kebangsaan. Maka kemudian sila pertama bismillah. Bismillah itu kemudian terumuskan menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi menurut Kiai Wahab, sudah bismillah ditambah 4 sila maka menjadi Pancasila dan akan menjadi nasionalis. Orang semakin memahami nilai agamanya, dia akan menjadi semakin nasionalis. Orang ketika memahami nilai-nilai ajaran agamanya, maka secara otomatis dia akan menjadi nasionalis. Kiai Wahab Hasbullah itu adalah pencipta syair Syubbanul Waton yang beliau tadi Pak Budi nyampaikan, hubbul waton minal iman. Jadi Yalal Waton ada. Dalam syair itu ada Indonesia Biladi. Tahun 1934, seorang tokoh seperti Kiai Wahab itu sudah mencetuskan Indonesia Biladi. Nah, terus sampai kemudian panjenengan semua sangat hafal, BPUPKI itu sekian persen, 90% adalah tokoh-tokoh muslim. Kalau mau saat itu misalnya suara terbanyak saja untuk menerapkan syariat Islam menang, karena yang tidak muslim hanya satu. Tetapi karena keikhlasan, kewibawaan para tokoh-tokoh saat itu ternyata yang disepakati adalah NKRI. Jadi NKRI itu melalui rumusan luar biasa secara fisik dan juga dirumuskan melalui ikhtiar batiniah. Kalau tidak melalui ikhtiar batiniah juga sebagaimana Pak Wali sampaikan, tidak mungkin sekuat setangguh seperti ini. Sehingga tidak mudah untuk mencoba-coba untuk mengorek-ngorek atau merusak terhadap dimensi Pancasila. Jadi yang perlu saya sendiri pelajari dan mungkin juga teman-teman muda ini, bahwa semakin orang itu nilai-nilai agamanya terinternalisasi, maka mestinya dia akan semakin nasional. Pilih mana antara Pancasila dan Al-Quran? Ini pertanyaan menjebak. Pasti akan semuanya milih Al-Quran. Kok pertanyaannya pilih mana? Pancasila dan Al-Quran. Ini adalah salah satu pertanyaan yang sering dipakai oleh mereka yang merekrut orang-orang yang kemudian kita sebut dengan kaum radikalis.
kaum pembukanya seperti ini. Yang kedua, pilih mana? Ya, taat kepada pemimpin dengan taat kepada Allah dan Rasulnya. Pasti jawabannya akan memilih taat kepada Allah dan Rasulnya. Baru kemudian pertanyaan ketiga keempat akan digiring seolah-olah ini mengarah kepada pertanyaan yang agamis. Tetapi sesungguhnya itu adalah pembelokan terhadap cara berbangsa dan bernegara. Maka ketika kita bicara NKRI harga mati, sesungguhnya bukan soal mengacungkan, mengepalkan tangan, tetapi sedang menjaga warisannya para leluhur, para ulama yang sudah dengan bijak, tulus, ikhlas sama-sama mendeklarasikan NKRI. Kita bukan siapa-siapa. Kita tidak ikut perang, tidak ikut rumusan BPUPK, tidak ikut tim 9. Siapa kita? Ini tujuan kita. Sekarang kalau ada orang yang ngomong wayang haram, Indonesia ya, pajak haram dan seterusnya, ya ini kita jangan lorotu. Kita harus ngomong, kita harus golei apa sih ngomong ini. Jangan kesusu membuat pernyataan-pernyataan yang kira-kira akan mengarah kepada merobek-robek dasar negara kita. Ini hanya pernyataan saja, ini pentingnya istiqosah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan nanti di Allah, Indonesia tetap tegak di bawah naungan Pancasila menuju masyarakat yang kita cita-citakan, dan boleh bubar kalau yang membubarkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kiamat.